istri muda korban poligami mengadu ke kantor pengadilan agama kelas 1A Ciamis. Korban mengaku dijanjikan bakal mendapatkan kekayaan berupa rumah, kendaraan, serta akan diberangkatkan ibadah umroh ke Tanah Suci. Namun pada kenyataannya korban malah diceraikan serta hanya diberikan uang sebesar Rp500.000. Niar Farlianti, perempuan muda yang berstatus sebagai istri kedua seorang pengusaha ini, mendatangi kantor pengadilan agama kelas 1A Ciamis untuk memperjuangkan haknya setelah digugat cerai oleh sang suami yang merupakan pemilik supermarket ternama di Ciamis. Perempuan berusia 20 tahun warga Hayawang, Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis ini merasa tertipu oleh mantan suaminya yang sempat menjanjikan kekayaan tetapi tak menjadi kenyataan. Kasus ini bermula ketika Niar dinikahi oleh HS sekitar bulan Februari 2020 lalu dengan dijanjikan berbagai kemewahan mulai dari rumah, kendaraan, serta akan diberangkatkan ibadah umroh ke Tanah Suci. Namun biduk rumah tangganya hanya mampu bertahan selama 4 bulan. Kemudian malah diceraikan tanpa ada kejelasan serta dikirimi kantong berisi uang sebesar Rp500.000. Ia mengaku kecewa dan merasa martabatnya sebagai kaum perempuan telah dilecehkan. Pengacara korban poligami Musa Darwin Fane mengatakan, meski dimadu tetapi Niar berstatus sebagai istri sah karena saat dipoligami suaminya sudah mengantongi izin dari istri pertamanya. Namun kini malah dicampakkan di tengah jalan. Selain berperkara di pengadilan agama, kuasa hukumnya juga telah meminta perlindungan dari Komnas Perlindungan Perempuan Jawa Barat serta melaporkan kasus ini ke Mapolda Jabar agar hak kliennya dipenuhi. Baru 4 bulan ya, ternyata sudah diajukan permohonan cerai. Sementara Ibu Niar ini adalah sebagai istri kedua yang sah. Ya, beliau masih sangat muda, dinikahkan menjadi istri kedua ya sebagai istri dari pelaku poligami tentunya ya. Itu dijanjikan macam-macam ya, banyak janjinya. Nanti kami akan gugat rekonvensi. Ibu Niar ini pernikahan sangat muda beliau, kemudian sekarang dinikahkan dengan begitu cepatnya, secara psikologi sangat terganggu. Dan kami sudah melaporkan hal ini ke lembaga pendampingan perempuan di Pemprov Jabar ya, dan kabupaten juga. Dan kami juga melakukan permohonan perlindungan hukum kepada Komnas Perempuan dan juga ke Polda Jabar supaya semua ini dimonitoring sehingga hak-hak daripada kaum perempuan ini yang baru saja dinikahkan sudah dicerai. Kemudian hanya diberikan tas ya, tas dengan uang Rp500.000. Apakah itu suatu hal yang wajar gitu ya? Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, pihak kuasa hukum suami dari Niar, Wawan Rasmawan, menyampaikan sebagai pemohon pihaknya lebih fokus terhadap gugatan perceraian. Jadi pihak kita berposisi sebagai pihak pemohon. Kemudian dari permohonan tersebut kita lebih fokus ke permasalahan perceraiannya saja. Walaupun kalau misalkan ada keinginan atau perlawanan dari pihak termohon, itu kan mereka ya termohon sendiri ya. Yang penting kita secara hukum, secara aturan memang menganggap bahwa unsur-unsur untuk melakukan permohonan perceraian itu sudah terpenuhi. Kita juga sebetulnya kan sudah memberikan klarifikasi ke pihak termohon bahwa kalaupun misalkan ada perlawanan dari pihak termohon dan ada upaya-upaya hukum lain, kita menghormati itu karena itu hak daripada termohon sendiri. Yang jelas kami selaku kuasa hukum dengan Pak Edi Gunawan diberikan kuasa khusus untuk proses perceraiannya saja. Mereka dalam usia yang terbilang sangat muda, Niar Farlianti kini harus berjuang untuk mendapatkan haknya serta bersiap menerima kenyataan biduk rumah tangganya dengan bos supermarket harus kandas di tengah jalan. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan.